bisa menguatkan atau memperdalam lagi. Tapi bagi yang baru dengar apa itu rumah belajar, saya akan mengulanginya lagi. Ini kita bagi sesi 3, karena di sesi pertama, kedua, dan ketiga ini kita room Zoom-nya kan terbatas hanya 100, jadi kita takutnya kebanyakan, makanya kita bagi menjadi 3. Sebenarnya materinya hampir-hampir sama, mirip-mirip, dan ini akan mengulang lagi, menguatkan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Bagi yang baru, tentu saja ini sangat merupakan pemahaman atau pengetahuan yang baru yang akan kita lakukan, lalu kita buat di dalam kehidupan berpembelajaran ini atau PJJ ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, saya nanti akan memberikan pengenalan terhadap apa itu rumah belajar, apa itu portal rumah belajar. Nah, setelah itu saya akan langsung ke link atau ke webnya saya akan buka secara online untuk memberikan pemahaman bagaimana cara kita mengakses dan mendaftar ataupun kita menggunakan atau memanfaatkannya. Selanjutnya di berikutnya saya akan memberikan sedikit pengalaman mengajar tentang bagaimana memanfaatkan model pembelajaran di dalam PJJ ke dalam pemanfaatan fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Nah, untuk biar nggak bingungnya, kita langsung ke, saya kasih paparan sedikit untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu ya. Saya mohon izin membuka share screen saya. Bapak Ibu kalau terlalu cepat, mohon saya diberitahu, atau kalau misalkan suara saya tidak terdengar, mohon saya diingatkan, karena suka lupa kalau udah buka share screen. Nah, ini Bapak Ibu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, ya. Saya hanya punya waktu 45 menit Bapak Ibu, selebihnya kita akan tanya jawab saja. Nah, Bapak Ibu guru, kami dari Sahabat Rumah Belajar, yaitu yang sudah berteman dengan Rumah Belajar dan ikut di portal sebagai guru yang menjadi konten kreator, bahkan sudah menjadi peserta pembatik yang ada di Rumah Belajar, itu kita bisa belajar semua di portal Rumah Belajar. Kami berdua dengan Po Rizky untuk memberikan materi portal Rumah Belajar dan bagaimana cara pembuatan videonya yang ada di konten-konten di dalam Rumah Belajar. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin memberitahu Bapak Ibu bahwa pembelajaran di masa pandemi ini ada hal penting yang harus kita lakukan. Sebenarnya kita harus mengubah dulu mindset kita seperti apa. Jangan takut dengan perubahan, karena perubahan itu pasti dan dia pasti akan mengikuti kita, suka tidak suka, akan banyak hal baru yang kita hadapi terutama dalam masa pandemi ini. Sangat berbeda dengan yang sebelumnya kita tatap muka ya Bapak Ibu. Saya dan teman-teman Sahabat Rumah Belajar juga semuanya sedang belajar untuk bagaimana mengubah mindset dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran tatap maya yang kurang tidak lebih kita sudah jalani lebih dari 7 bulan. Yang kedua, nyaman tidak nyaman itu harus kita hadapi. Yang kita bisa lakukan adalah menikmati ketidaknyamanan. Itu sulit Bapak Ibu. Kalau dalam kata-kata sih mudah sekali ya, nyaman dengan ketidaknyamanan. Itu tuh bagi saya di awal-awal pandemi itu effortnya sangat berat karena saya tidak terbiasa menggunakan meeting Zoom kayak gini, terus kemudian menggunakan beberapa platform, kemudian menyampaikan materi dengan video, itu menurut saya itu hal baru dan sulit sekali. Tapi ya yang kita bisa lakukan adalah mengikuti, berusaha memotivasi diri untuk berubah. Itu yang terpenting. Jangan menolak sesuatu yang ada di hadapan kita, karena itu mau nggak mau harus kita jalani. Yang ketiga, kita harus bisa berinovasi Bapak Ibu, dan kreatif serta solutif. Artinya gini, inovasi itu bukan sesuatu yang harus baru, harus kita temukan, bukan. Tetapi sesuatu yang kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Pertama itu, sesuaikan dengan keadaan dan ke situasi masing-masing sekolah. Jadi memang tidak bisa kita paksakan seseorang harus bisa membuat ruang kelas di platform, kemudian harus bisa membuat video dengan aplikasi ini, aplikasi kita sesuaikan dengan apa yang minimal kita punya dan kita bisa. Itu namanya sudah kreatif. Yang ketiga, solutif.
Artinya kita selalu mencari jalan keluar jika kita menghadapi masalah. Salah satunya adalah dengan mengikuti seminar, dengan bertanya kepada teman, dengan aktif di grup untuk bertanya bagaimana ya kalau ada begini kita harus bagaimana. Silakan itu didiskusikan dan kami bersedia untuk selalu memberikan semacam saran atau bantuan jalan keluar yang memudahkan kita semua. Jadi kita jangan takut dengan, aduh Bu Anies, Bu Rizky udah sampai jauh sekali. Kemarin sih ada yang bilang bahwa kita katanya sudah jauh sekali, saya sudah nggak bisa ngikutin. Nggak ada kata-kata seperti itu. Akan saya tunjukkan sesuatu yang gampang yang Bapak Ibu akan bisa lakukan asal Ibu paham dan mendengarkan apa yang mudah tadi kita akan sampaikan. Yang keempat, fokus pada pelayanan siswa dalam keadaan terbatas. Nah, ini masih nyambung dengan yang bagian 3 dan bagian 2. Artinya keterbatasan kadang siswa tidak punya laptop, itu pasti. Kemudian siswa hanya punya HP. Nah, bagaimana kita berkreasi dengan keadaan yang cuman seperti itu, HP-nya minjem bapak ibunya, kemudian bisanya dikasih video, dikirimkan. Itu tidak mengapa Bapak Ibu, tetap kita bisa melakukan kemerdekaan belajar kita sesuai apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. Nah, salah satunya adalah kita menggunakan sebuah portal rumah belajar Bapak Ibu. Nah, portal rumah belajar ini namanya Rumah Belajar. Bapak Ibu ketik aja Rumah Belajar di webnya, kemudian akan muncul otomatis itu Rumah Belajar. Portal ini milik Kementerian Pendidikan Kebudayaan Indonesia. Dan satu-satunya portal yang menurut saya itu sudah lengkap Bapak Ibu. Karena di dalamnya ada Learning Management System atau LMS-nya berupa kelas maya. Kemudian di dalamnya ada laboratorium maya dan ada bank soal. Lalu ada yang paling penting lagi adalah sumber belajar. Nanti saya akan kasih tahu kenapa saya bilang sumber belajar ini paling penting? Karena ini paling minimal yang kita bisa lakukan kepada anak-anak menggunakan sumber belajar. Yang berikutnya adalah, nah, portal ini dapat diakses di Ibu ketik belajar.kemdikbud.go.id. Dengan mengetik itu saja akan muncul portal rumah belajar, Ibu klik akan muncul. Nanti saya akan tunjukkan belajarnya interaktif, kemudian dapat menambah pengetahuan. Nah, untuk siapa Bapak Ibu rumah belajar ini? Untuk kita semua, siswa, guru, masyarakat luas. Sebagai guru atau sebagai siswa, masing-masing punya kelebihan untuk sebagai sumber belajar virtual, pengembangan kreativitas, dan data portofolio, karena bisa disimpan di portal rumah belajar ini dalam kelas maya. Lalu untuk guru, tentu saja sebagai sumber referensi yang sangat-sangat bermanfaat dan membina profesi guru. Pada pembinaan profesi guru, kita akan nanti cari tahu di fitur-fitur berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu kelebihannya bisa dibaca sendiri Bapak Ibu, fasilitas belajar, ada media pembelajaran, bentuknya beraneka macam, ada grafis, foto, video, audio, animasi, lalu ada kumpulan soal, lalu ada guru yang dapat memodifikasi rancangan belajar. Nah, ini ada di kelas maya, bisa kita membuat rancangan pembelajaran di situ. Nah, siswa dapat mengembangkan jaringan komunikasi beserta teman-temannya di portal rumah belajar dalam kelas mayanya. Nah, apa saja yang ada di rumah belajar? Kita lihat lagi, tadi udah saya buka. Sahabat mau belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja secara gratis, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki portal belajar daring yaitu Rumah Belajar. Rumah Belajar dapat diakses melalui belajar.kemdikbud.go.id. Ada banyak fitur belajar menarik yang bisa kamu nikmati. Ada fitur sumber belajar yang menyediakan materi belajar interaktif dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA sederajat yang dilengkapi dengan latihan dan tes. Mau coba bereksperimen pelajaran biologi, kimia, fisika, atau matematika tanpa harus ke laboratorium? Kamu bisa coba fitur Lab Maya. Ingin makin terlatih mengerjakan soal-soal latihan, ulangan, dan ujian? Kamu bisa coba fitur Bank Soal. Bapak dan Ibu guru juga bisa membuat soal di fitur tersebut loh. Belajar jarak jauh sekarang juga bukan jadi masalah, karena ada fitur Kelas Maya. Dan masih banyak fitur-fitur lainnya juga loh. Yuk, kunjungi Rumah Belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini Bapak Ibu, belajar.kemdikbud.go.id. Ini kata kuncinya. Begitu Bapak Ibu bisa masuk ke website ini, maka dunia baru akan Bapak Ibu lihat di sana. Dan saya sendiri sebagai sahabat rumah belajar yang 6 bulan terakhir ini menggeluti portal ini,
saya masih amazing terus, karena saya masih suka dengan semua fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, apa fitur-fiturnya? Yuk kita lihat. Sahabat mau Yang pertama adalah fitur utama. Fitur utama ini dalam portal Rumah Belajar ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama, sumber belajar. Ini yang saya bilang tadi, bahwa sumber belajar adalah suatu fitur di dalam portal ini yang akan memberikan kita banyak sekali materi-materi ajar, materi-materi pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk siswa kita. Di situ nanti kita bisa buka webnya ya Bapak Ibu, saya kasih tunjuk dulu. Lalu ada bank soal. Di situ ada kumpulan soal, kemudian kelas maya. Nah, di sini kelas maya itu adalah kelas yang mampu menggantikan secara sementara ini sebagai kelas tatap muka. Nanti bagaimana caranya kita akan lihat. Yang terakhir adalah laboratorium maya. Di sini ada mata pelajaran IPA dan matematika. Biasanya untuk SMP ya Bapak Ibu, SD juga ada tapi bisa untuk pengenalan saja. Nah, Bapak Ibu, nanti kita di akhir acara ada kuis. Jadi perhatikan betul-betul fitur-fitur utama yang ada di portal Rumah Belajar. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 4 ya. Sumber belajar, kelas maya, laboratorium maya, dan bank soal. Wah, bagi Bapak Ibu yang sudah 2-3 kali sudah lancar sekali ya. Pasti udah paham banget. Nanti tinggal ditanyakan aja apa-apa yang menjadi kendala, apa-apa yang menjadi penghambat kita untuk masuk. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya nanti seperti ini. Saya kasih tunjuk cepat saja Bapak Ibu. Nah, untuk fitur yang berikutnya adalah fitur pendukung. Di fitur pendukung ini, Bapak Ibu, ada 6 fitur. Yang pertama, peta budaya. Di sini kita bisa mengetahui keanekaragaman budaya Indonesia. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Selanjutnya, fitur buku sekolah elektronik. Nah, di fitur buku sekolah elektronik ini sama dengan buku paket anak-anak Bapak Ibu yang suka dibagikan kalau kita tatap muka. Nah, sekarang saya semua menggunakan buku sekolah elektronik. Jadi dikirimkan ke siswa dalam bentuk file. Yang ketiga adalah wahana jelajah angkasa. Di sini anak-anak dapat diajak untuk melakukan tur virtual dengan medan luar angkasa. Nah, nanti akan kita lihat ya Bapak Ibu. Fitur yang keempat dalam fitur pendukung adalah karya bahasa dan sastra. Di sini guru bahasa Indonesia bisa mencari banyak sekali literasi seperti puisi, sastra, pantun, geguritan, kemudian cerita rakyat di sini ya Bapak Ibu. Kemudian fitur yang kelima, nah di sini Bapak Ibu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kenapa saya berdiri di sini dengan Ibu Rifki? Karena kita mengikuti fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan yang ada di portal Rumah Belajar. Nanti akan kita cari tahu ya Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu semua yang belum pernah mengikuti pelatihan pembatik ini akan ikut serta. Tidak peduli berapapun usia Bapak Ibu dan bagaimanapun kemampuan IT Bapak Ibu tidak masalah. Karena kita semua akan diajari dari awal. Nanti saya akan bantu pandu kalau Bapak Ibu mengikuti, saya akan bersedia untuk memberikan semacam tips-tips belajarnya seperti apa, lalu bagaimana supaya melewati level-level itu dengan cepat dan lulus tanpa mengulang dari level 1 sampai dengan level 4. Kemudian yang terakhir adalah fitur Edu Games. Di sini Bapak Ibu bisa bermain dengan anak-anak terutama kelas 1, 2, bahkan di SMP, SMA pun juga bisa kok bermain ini untuk mengajari adik atau untuk sendirinya fun bermain angka. Kemudian ada beberapa permainan atau soal-soal yang seru dan interaktif. Nanti kita coba ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini sudah selesai. Nah, sebelum kita ke sini, saya akan buka websitenya Bapak Ibu. Kita buka tabnya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan mengetik tadi apa Bapak Ibu? Belajar. Nah, itu sudah muncul Bapak Ibu, karena laptop saya sudah sering sekali dibuka itu akan muncul ini, belajar.kemdikbud.go.id. Lalu kita klik. Nah, kita akan munculkan seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah tampilan awal dari portal Rumah Belajar. Di sini Bapak Ibu perlu memiliki akun dulu di portal Rumah Belajar. Kalau kita masuk klik di login, nah akan muncul seperti ini.
Bapak Ibu akan diminta untuk buat akun apabila belum memiliki akun. Karena saya sudah memiliki akun dan sudah terdaftar, maka akan muncul di laptop saya email saya dan password saya. Jika belum, Bapak Ibu klik di buat akun. Nah, ini penting Bapak Ibu, untuk pertama kalinya Bapak Ibu punya akun di rumah belajar. Akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ada untuk umum, sebagai guru, sebagai murid. Nah, kita karena di sini guru-guru, kita akan klik sebagai guru. Nah, Bapak Ibu, di depan ini ada nomor NUPTK. Nomor tidak boleh kosong. Berarti untuk punya akun di rumah belajar, memang harus ada NUPTK-nya Bapak Ibu di sini. Nah, kemudian nama depan, nama belakang, kemudian surel atau email, lalu kata sandi dibuat seperti itu, ikutin saja ini Bapak Ibu, lalu klik I am not robot di sini, lalu klik daftar. Nah, setelah daftar, Bapak Ibu guru tinggal buka lagi akun rumah belajarnya. Lalu, nah seperti ini, seperti saya ini, saya tinggal klik masuk. Kalau tadi udah daftar, kita klik masuk, maka ini saya sudah masuk. Tunggu sebentar. Ya, ini sudah ada nama saya dan foto saya, Bapak Ibu, di ujung sebelah kanan atas, Ani Sulistiawati, dan saya kasih foto. Nah, saya sudah masuk di sumber belajar. Ini adalah fitur yang pertama tadi, Bapak Ibu. Di sini, kalau saya sudah daftar, Bapak Ibu sudah daftar dan bisa login, punya akun, berarti Bapak Ibu bisa mendownload apapun sumber belajar yang ada di sini, di fitur sumber belajar. Apapun, bisa berupa web terbaru, video terbaru, kemudian audio terbaru, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kalau saya suka seringnya itu di video. Lalu kita klik video, kita cari kelas di sini Bapak Ibu. Nah, di sini konten-kontennya lengkap Bapak Ibu, ada audio video, web, kemudian tingkat pendidikan, ada paket B, paket C, SLB, SD. Nah, kita bisa cari semua di sini. Kalau saya karena guru SD, coba saya klik seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Tinggal kita mau kasih yang mana Bapak Ibu tidak mengapa. Yang penting Bapak Ibu sudah terdaftar dan punya akun. Demikian tentang sumber belajar. Untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan kembali. Saya akan lanjut ke, saya keluar dari, ini masih di rumah belajar, kemudian saya akan ke website awalnya. Ini Bapak Ibu. Kalau sudah tahu yang akun rumah belajar, maka kita masuk ke fitur-fiturnya, Bapak Ibu. Nah, ini namanya fitur utama. Tadi sudah saya jelaskan, ada 4 fitur utama di sini. Warnanya juga sudah dibikin berbeda-beda, Bapak Ibu, dan warnanya itu pastel. Saya suka warna ini. Nah, 4 fitur ini, Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu coba sekarang masuk ke sini semua, Bapak Ibu tetap perlu mendaftar 1 kali. Samakan saja Bapak Ibu dengan waktu Bapak Ibu masuk ke portal rumah belajar bikin akunnya. Nah, di sumber belajar tadi kita sudah ya, saya sudah masuk seperti ini tadi. Nah, ini sudah ada akun saya, sumber belajar, sudah dijelaskan. Memang saya tidak akan panjang lebar Bapak Ibu karena ini dari awal sampai akhir itu adalah portalnya, fiturnya kita jelaskan dalam sekali waktu, maka saya agak percepat Bapak Ibu ya. Lalu kita bisa membuat kelas maya. Nih yang kedua ya Bapak Ibu. Ya, kelas maya tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di atas ini ada kolom daftar dan login. Bapak Ibu tetap harus mendaftar apabila belum memiliki akun di kelas maya. Kita klik daftar. Nah, munculnya seperti ini Bapak Ibu. Ada daftar sebagai penyelenggara, daftar sebagai guru, dan daftar sebagai siswa. Ini harus urut ya Bapak Ibu. Pertama yang kita daftarkan adalah sebagai penyelenggara. Siapakah daftar sebagai penyelenggara? Itu adalah sekolah Bapak Ibu guru semuanya. Syaratnya adalah mengisi user ID. Bapak Ibu bisa klik, misalkan kalau saya SDN LB 02, ini nama SD saya. Lalu nama sekolahnya SDN Lebak Bulus 02. Misalkan saya daftar seperti ini Bapak Ibu. Lalu deskripsi sekolah bisa Bapak Ibu tulis apa tentang, oh ini mungkin sekolah mutu, sekolah maju, atau apa bisa dikosongkan. Lalu password, jangan lupa konfirmasi password 2 kali. Lalu yang terpenting lagi adalah NPSN Bapak Ibu. Nah, ini NPSN sekolah saya. Lalu alamat sekolahnya kita ketik. Lalu alamat yang Ibu gunakan. Nah, apabila Bapak Ibu ingin membuat kelas maya untuk pertama kalinya adalah sekolah penyelenggara, jika Bapak Ibu guru bisa meminta izin kepada kepala sekolah untuk membuat, boleh. Atau kepala sekolah yang membuat juga boleh, operator juga tidak mengapa. Yang penting tahu alamat email yang digunakan.
karena saya waktu itu membuat sendiri dan atas seizin kepala sekolah, jadi saya membuat dulu untuk penyelenggara itu untuk sekolah saya. Nah, diisi seperti ini Bapak Ibu, nomor telepon sekolah, kontak. Nah, nama daerah tetap daerah tingkat 1 ya Bapak Ibu. Nah, di sini tingkat 1 nggak usah diganti, langsung. Nah, wilayahnya ini muncul nih misalkan Bali. Kita klik DKI Jakarta, kalau saya dari Jakarta saya klik. Lalu masukkan kata dan daftar. Ini perlu waktu 1-2 hari untuk diverifikasi oleh pihak Pusdatin Bapak Ibu, supaya sekolah Bapak Ibu terverifikasi di kelas maya. Setelah terverifikasi, besok harinya atau lusa Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai guru. Nah, kenapa harus urut Bapak Ibu? Karena di kolom daftar sebagai guru ini harus memunculkan nama sekolah Bapak Ibu. Nih, sekolah penyelenggara harus muncul. SD Bapak Ibu sudah muncul di sini. Apabila belum muncul, berarti Bapak Ibu SD-nya atau sekolahnya belum masuk atau belum terverifikasi oleh pihak Pusdatin atau kementerian. Seperti itu Bapak Ibu gambaran umumnya, tetap mengisi user ID. User ID ini karena milik guru, terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu guru bisa membuat sendiri atau dibuatkan oleh membuatkan teman juga nggak apa-apa. Nih, muncul Bapak Ibu sekolah-sekolahnya, ya kita bisa cari misalkan di sini SDN. Maaf nih agak lambat laptop internet saya. Tapi memang harus sabar ya Bapak Ibu, kadang jaringan internet kita itu berbeda-beda. Ada yang kencang, ada yang enggak. Nah, itu nanti bisa diklik sekolahnya ya Bapak Ibu. Seperti itu, lalu daftar Bapak Ibu. Berikut tampilannya, nanti kita bisa praktek setelah acara ini boleh. Nah, ini Bapak Ibu Guru, kalau SD saya sudah terdaftar, akan muncul SDN Lebak Bulus 02 pagi Bapak Ibu. Kalau di sekolah penyelenggara tadi belum didaftarkan, maka kita nggak bisa daftar sebagai guru. Intinya seperti itu. Untuk pengisian data, itu saya rasa Bapak Ibu pasti bisa semua. Lalu untuk daftar sebagai siswa, yang diperlukan di sini adalah NISN, Bapak Ibu, nomor induk siswa nasional, sama sekolahnya juga diklik, dicari. Murid-murid saya kebetulan ada yang bisa bikin sendiri, jadi 16 anak sudah terdaftar. Lalu 16-nya lagi kita daftarkan Bapak Ibu, karena kalau mereka mengalami kesulitan, kita yang akan bantu daftarkan. Asal kita sudah tahu dulu cara mengisi, makanya nanti urut dari sekolah, guru, dan siswa. Nah, setelah semuanya terdaftar, kita bisa bereksplorasi dengan portal ini di kelas maya Bapak Ibu. Kenapa saya agak concern ke sini? Karena ini menurut saya ini yang paling urgent di saat kita PJJ Bapak Ibu. Kelas ini harus punya dan harus kita buka kelas ini agar supaya semua informasi, instruksi, kegiatan, bahkan penugasan baik LK maupun video maupun audio kita bisa unggah di sini Bapak Ibu. Tinggal kita instruksikan kapan akan ditayangkan, kapan akan berakhir, dan berapa lama durasinya. Kalau saya Bapak Ibu sudah punya, berarti saya tinggal login. Nah, seperti ini. Sudah ada email saya, kemudian saya masuk. Nah, kalau ini masih belum tepat, Bapak Ibu kita isi dulu, misalkan email saya. Nah, ini Bapak Ibu saya belum kebuka. Di kelas maya ini memang maintenance-nya lagi di ini Bapak Ibu. Kita tidak bisa klik lupa password juga karena belum ada muncul tampilannya, saya belum bisa klik. Tapi di kelas maya inilah kita bisa mempelajari semua yang tadinya di kelas nyata bisa kita taruh di kelas maya Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu supaya tidak terlalu lama. Kemudian ada bank soal Bapak Ibu. Saya klik bank soal. Nah, di sini Bapak Ibu, di bank soal ini untuk sementara kita bisa menggunakan soalnya dulu Bapak Ibu. Untuk membuat soal, kita di sini menunya belum muncul, jadi kita tunggu saja dalam perbaikan. Nah, di bank soal ini kita bisa mencari soal untuk anak-anak sekolah kita, kelas kita. Misalkan saya cari kelas 5. Nah, di sini akan muncul mata pelajarannya. Tinggal Bapak Ibu share ini di Zoom atau dengan anak-anak membuka di aplikasi HP-nya, itu bisa mengerjakan Bapak Ibu. Misalkan klik IPA, evaluasi umum. Nah, di sini Bapak Ibu ini yang membuat soalnya. Bapak Ibu ini banyak sekali membuat soal seperti ini. Nah, kita bisa coba satu persatu, misalkan alat gerak manusia. Nah, Bapak Ibu, soalnya seperti ini contohnya. Akan muncul nih anak-anak yang mengerjakan. Ini kita coba ya. Jika belum dijawab, maka warnanya putih pada lingkaran sebelah kanan ini. Kalau sudah akan berwarna hijau. Kita coba ya Bapak Ibu. Misalkan organ gerak, aktif, dan pasif.
Coba bantu jawab Bapak Ibu. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Next. Lihat Bapak Ibu berubah jadi hijau, sudah kita kerjakan. Ya, misalkan saya jawab segini ya, salah nggak apa-apa. Nah, setelah selesai semua soal kita jawab, Bapak Ibu, lalu kita bisa klik hitung. Nah, di situ muncul nilainya Bapak Ibu, nilai akhirnya 40. Ini sebagai contoh ya. Akan terlihat juga jawaban yang salah atau jawaban yang betul, lalu jawaban yang benarnya seperti apa. Semuanya sudah ada di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal lihat dan kasih tahu ke anak-anaknya bahwa oh salahnya di sini, betulnya di situ. Mereka semua bisa melihat sendiri-sendiri di aplikasi di HP-nya ya Bapak Ibu, karena murid saya pakai HP kebanyakan, jadi mereka langsung cek di sini. Demikian Bapak Ibu, kita bisa kembali kasih soal yang lain lagi. Lalu bisa nggak kita buat soal di sini? Bisa Bapak Ibu, kita bisa mengedit, membuat soal, memasukkan, bisa. Tapi itu perlu waktu untuk menjelaskan di sesi yang di luar sesi sekarang ini, Bapak Ibu khusus untuk menjelaskan masalah pembuatan soal di bank soal. Saya kasih tahu umumnya dulu ya Bapak Ibu, agar terinfokan semua fitur-fitur dengan lengkap. Nah, kita akan ke fitur berikutnya yaitu Lab Maya. Di Lab Maya itu biasa untuk SMP dan SMA ya Bapak Ibu, tapi saya akan coba buka aja. Di sini ada Laboratorium Maya. Tetap di sini Bapak Ibu mendaftar dulu atau langsung menggunakan juga bisa. Contohnya seperti ini misalkan. Saya klik uji kandungan protein. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan percobaan bersama Ananda atau anak-anaknya juga bisa membuka langsung sendiri Bapak Ibu. Ini anak-anak buka, guru juga bisa. Seperti ini tampilannya, kita bisa isi di sini misalnya tabung 1, lihat sebelah kiri kanan saya Bapak Ibu, tabung 1, tabung 2, tabung 3, itu kita bisa ganti-ganti Bapak Ibu materi atau benda-benda yang akan kita uji kandungan proteinnya. Misalkan tabung 1 susu sapi, tabung 2 misalkan ikan, tabung 3 misalkan beras. Nah, ini bisa sudah berbeda-beda ya Bapak Ibu. Lalu masing-masing tabung kita masukkan dengan tambah senyawanya nih. Senyawanya apa yang mau ditambahkan? Ini ada NaOH. Dan setelah kita cek senyawanya ini sebagai protein, nah kita akan aduk-aduk Bapak Ibu. Tabung 1 diaduk, tabung 2 diaduk, tabung 3 diaduk. Demikian Bapak Ibu langkah-langkahnya yang secara sederhana. Nanti Bapak Ibu bisa eksplor sendiri di dalamnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru sebagai guru apa. Kalau di SMP ini sangat membantu sekali ya Bapak Ibu. Nah, atau kita bisa hapus, tinggal kita mau uji 2 juga boleh, kita mau uji 1 aja juga bisa. Seperti itu Bapak Ibu untuk Laboratorium Maya. Nah, sekarang kita akan menuju ke fitur pendukung Bapak Ibu. Ini fitur utama ada 4. Nah, fitur pendukung sementara ini saya akan kasih tahu di tampilan di sini ada banyak sekali ternyata. Tadinya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata sudah ada 7 tambahan 1 lagi Bapak Ibu. Nah, yang pertama tadi adalah peta budaya. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa mengajak anak-anak untuk pergi ke provinsi-provinsi di seluruh Indonesia dengan hanya mengklik gambar peta ini. Kuning, kuning tua nih, jadi kuning tua. Kelihatan ya Bapak Ibu? Kuning tua. Nah, coba kita misalkan ke Bali. Kita klik Bali. Kita lagi jalan-jalan nih ke Bali. Nah, begitu kita buka klik di peta tadi Pulau Bali, maka akan muncul kategori Bali. Nah, di sini ada sudah dimasukkan beberapa seni budaya, yaitu adat Batur, Makepung, saya juga nggak tahu Makepung itu apa, Legong Kraton, Bali Batuan. Kita bisa pelajari satu persatu Bapak Ibu dari artikel-artikel ini, web ini kita bisa buka satu persatu. Bapak Ibu bisa belajar dengan anak Anda, lihat konten lebih lengkap juga bisa. Perlu waktu ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tetap artikelnya akan muncul dengan lengkap di portal Rumah Belajar yang tadi Bapak Ibu masuk sekali aja sudah bisa jalan-jalan sampai ke Bali. Nah, ini bisa digunakan tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau memberikan apa, mau menanyakan tentang apa yang akan dibahas itu terserah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu cari materinya dulu atau literasinya. Seperti itu, mudah-mudahan cukup membantu. Kemudian
Kalau belum lengkap boleh di kolom chat untuk bertanya ya Bapak Ibu. Saya akan langsung ke fitur pendukung. Nah, fitur pendukung ini nggak pernah muncul di dashboard Bapak Ibu. Dia akan selalu tersembunyi, dilihat selengkapnya. Kita harus klik terus. Nah, di sini ada buku sekolah elektronik. Nah, di buku sekolah elektronik ini Bapak Ibu juga bisa mengunduh bukunya anak-anak dan bisa mengirimkannya seperti ini. Saya ini cepat aja karena ini mudah Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu klik PDF-nya lalu Bapak Ibu tunggu untuk download. Prosesnya agak lama, butuh waktu beberapa lama karena mendownload Bapak Ibu bisa mendownload buku-buku siswa ini untuk diberikan kepada siswa atau diberikan saat mengajar melalui Zoom atau melalui video call juga bisa. Sekarang di WA itu ada room untuk chat ya, bisa 8 orang lebih. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di fitur berikutnya yaitu wahana jelajah angkasa. Tampilannya gelap seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa tour dengan anak-anak untuk melihat seperti solar system. Nah, kita tunggu. Memang ini agak lama loadingnya Bapak Ibu, tergantung kekuatan internet saya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, anak-anak bisa diajak bereksplorasi mengenai planet, kemudian konstelasi, galaksi, dan sebagainya bisa Bapak Ibu. Ini perlu waktu Bapak Ibu untuk mengeksplor ini, karena ini sangat menarik sekali sebenarnya. Kita perlu waktu sesi lain lagi untuk mengulik ini lebih dalam lagi. Tapi sebagai informasi bahwa di fitur jelajah angkasa ini Bapak Ibu akan lihat tampilannya seperti ini dan apa yang bisa dieksplor Bapak Ibu tinggal ikuti perintahnya. Dalam bahasa Inggris juga ada Bapak Ibu ini. Selanjutnya kita akan ke karya bahasa dan sastra. Nah, ini yang tadi guru bahasa Indonesia. Jadi sudah per bidang studi memang sudah banyak ya Bapak Ibu, sudah komplit karena saya guru kelas. Jadi saya bisa mengeksplor semua fitur ini sesuai kebutuhan saya. Misalkan saya akan mempelajari tentang cerita rakyat. Ya kita tinggal klik aja cerita rakyat. Nah, kita bisa lihat secara online juga bisa. Coba saya bisa buka nggak ya? Oh enggak, ini lagi error, berarti ini nggak bisa kebuka. Nah, biasanya Bapak Ibu di sini kita akan bersama anak-anak untuk membaca cerita rakyat ini, lalu mencari siapa tokoh utamanya, apa latarnya, kemudian apa makna yang terkandung dalam cerita ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu, tergantung kebutuhan kita mau membawa anak itu belajar tentang apa. Ceritanya apa juga, semua itu hak kita Bapak Ibu untuk membawa anak-anak itu, karena merdeka belajar itu menurut saya ya seperti ini, kita bisa mengeksplor apa-apa yang perlu Ananda ketahui dan penting buat Ananda, itulah merdeka. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan ke fitur yang kelima, yang menurut saya urutannya kelima ya Bapak Ibu. Nah ini lihat selengkapnya dulu. Suka keselip Bapak Ibu karena dia tidak muncul seperti ini, harus kita klik Bapak Ibu. Nah di fitur yang kelima ini, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Saya akan klik. Di sini ada alamat lagi Bapak Ibu, yaitu simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di fitur ini Bapak Ibu akan terbuka. Lalu muncul kata-kata lagi di menunya di atas adalah daftar atau masuk. Apabila Bapak Ibu belum ikut dalam pelatihan ini, simpatik.belajar, apa itu pembatik, kenapa? Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu di sini, apa itu pembatik. Nah, kita daftar dulu Bapak Ibu di sini. Klik daftar. Akan muncul pilihan pekerjaan Bapak Ibu, guru atau bukan guru. Biasanya kalau yang bukan guru tuh bisa dari Tendik, UTU, atau tenaga perpustakaan, atau yang lainnya yang ada di sekitar pendidikan, atau bahkan yang mensupport pendidikan itu sendiri bisa di non-guru. Kalau kita karena guru, kita klik guru. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak mengajari bagaimana cara mengisinya, karena ini pemahaman kita harus paham dulu bagaimana mengisinya dengan baik dan benar, terutama email jangan sampai salah, lalu kata sandi, nama lengkap. Nah di sini Bapak Ibu ada nomor induk kependudukan, ini nomor KTP Bapak Ibu. Di khusus pembatik ini Bapak Ibu hanya diperlukan nomor KTP, tidak diminta NUPTK. Kenapa? Karena level pelatihan pembatik ini bisa diikuti oleh semua guru, baik honorer murni, KKI, honor sekolah, swasta negeri,
PNS, non-PNS, semua bisa ikut Bapak Ibu. Hanya perlu NIK dan NPWP. Kalau NPWP tidak ada tanda bintang, berarti kemungkinan tidak usah diisi, tidak apa-apa. Kalau saya ada, jadi saya isi seperti ini Bapak Ibu. Lalu provinsi, nomor pegawai. Nah, ini kalau jika belum NUPTK, silakan diisi dengan nomor KTP. Nah, pada pembatik ini, pelatihan ini, di NUPTK, jika tidak ada, tidak mengapa Bapak Ibu, karena bisa diisi dengan nomor KTP. Seperti itu Bapak Ibu, untuk ikut pembatik level 1, mulai level 1. Dan ini akan dimulai tahun 2021, karena untuk 2020 kita sudah selesai, tinggal terakhir nanti bulan November. Demikian Bapak Ibu, tinggal klik submit. Nah, karena saya sudah mendaftar dan sudah mengikuti, saya tinggal klik masuk Bapak Ibu. Nah, ini email saya, lalu masuk. Kalau Bapak Ibu udah buat email, Bapak Ibu bisa buka di masuk ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Tadi ada yang nanya bahwa sudah pernah ikut pelatihan level 1, tetapi sertifikatnya nggak bisa download, nggak tahu. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa klik di pelatihan. Nah, kalau yang belum pernah ikut pelatihan, temukan pelatihan. Ya, di sini Bapak Ibu kalau nemu pelatihan dan tanggalnya ada, masuk akal, bisa diikutin, atau tanggalnya masih tanggal ke depan, bukan tanggal yang belakang, kita bisa ikutin langsung Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, bisa klik daftar Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu, seperti ini Anda mengikuti, kasih klik, lalu daftar. Saya, oke, saya klik daftar, misalkan saya daftar. Nah, ini Bapak Ibu, saya udah klik daftar. Statusnya diterima sebagai peserta. Dah, kita tunggu Bapak Ibu. Nanti sering-sering dibuka ini bagian ini. Bapak Ibu bisa langsung ke simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Bisa langsung. Lalu untuk menemukan sertifikat, nih lihat Bapak Ibu, saya akan mengklik sertifikat saya. Bapak Ibu yang tanya tadi, nah ini sertifikat saya selama pelatihan tahun 2020 Bapak Ibu. Semua bisa diunduh di sini, rapi dan bisa tersimpan dengan baik. Dari mulai level 1, level 2 sampai dengan level 3. Nah, misalkan ini punya saya level implementasi. Saya level kedua, level 3-nya belum muncul. Kita tinggal klik. Lalu sertifikat ini bisa kita unduh Bapak Ibu, sertifikat, lalu install di desktop, save. Itu cara mengunduhnya ya Bapak Ibu, bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu mohon maaf, ini kemarin ada yang nanya. Nah, munculnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapatkan setiap level itu satu sertifikat seperti ini. Dan ini bisa dipakai untuk pegawai negeri Bapak Ibu sebagai lampiran pengembangan diri untuk kenaikan tingkat. Apa Bapak Ibu? Ya? Ada yang mau tanya Bapak? Seperti itu ya Bapak Ibu, jam pelajarannya 32 jam pelajaran untuk yang level 2 ini Bapak Ibu. Saya sudah tutup. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, pelatihan yang diikuti, kemudian itu ada di fitur pendukung, lalu kemudian ada di fitur pendukungnya namanya PKB, kita singkat PKB ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, untuk selanjutnya ada EduGame Bapak Ibu. Nah, ini EduGames, ini bisa kita langsung main Bapak Ibu di sini tanpa kita perlu login. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Misalkan kita akan belajar kelas berapa ya, kelas 1 yang bisa dimainkan. Kita harus cari tahu Bapak Ibu yang mau bisa dimainkan dulu yang mana, kita coba-cobain ya Bapak Ibu. Nah, misalkan seperti ini. Lalu ini untuk kelas 2. Nah, tapi bisa juga untuk kelas 1, bisa juga untuk kelas 4. Bisa tergantung kita mau nata bolanya bilangannya puluhan, ratusan, ribuan, atau satuan. Coba kita klik satuan. Nah, perhatikan tanda lebih besar, lebih kecil. Nah, ini bisa jadikan interaktif belajar dengan anak-anak. Kita mulai ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Angkanya misalnya 3. 3 kita taruh di sini. Ini tanda lebih besar ya Bapak, Ibu. Ini kita masukkan ke sini. Tapi kita ragu-ragu. 3 lebih besar atau lebih... salah. Kita bisa balikin lagi Bapak Ibu. Kita klik batal. Kita klik batal, dia balik lagi. Taruh sini. Taruh sini. Lalu 6 lebih besar atau lebih kecil. Misalkan ini begini. Lalu kita bisa cek jawaban. Nah, kalau dia balik lagi, berarti masih ada yang salah Bapak Ibu, belum bisa lanjut. Kita taruh lagi yang betulnya sampai dua-duanya betul Bapak Ibu.
Anak-anak sangat suka kalau bermain seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kalau jawabannya betul, maka akan klik lanjut, Bapak Ibu. Kalau dua-duanya ini betul, akan lanjut. Muncul lagi. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke, kalau saya sih Bapak Ibu sukanya kemarin waktu COVID saya bermain ini Bapak Ibu dengan anak-anak. Ini kita coba saya belajar seperti dengan anak-anak sama Bapak Ibu ya. Saya kemarin, nah ini Bapak Ibu, saya suka ini. Karena ini waktu di awal anak-anak amazed banget, suka banget, amazing. Karena baru lihat ada games ini. Silahkan ya Bapak Ibu coba. Kita langsung bermain ya, ini aturannya. Nah, misalkan mitos atau fakta. Nah, kamu itu adalah sebagai peneliti vaksin COVID-19. Tekan virus yang bentuknya sama dengan virus yang ada di dalam pipet. Ya, oke. Saya tekan ini. Maka akan keluar soalnya. Apa jawabannya Bapak Ibu? Oh, salah. Dan seperti itu. Oh, salah. Misalnya seperti itu. Terus sampai anak-anak paham ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Hasilnya kayak begini Bapak Ibu. Bisa dilanjutkan lagi nanti, main sendiri. Yang penting tahu cara masuk ke portal Rumah Belajar di fitur Edu Games. Fitur pendukung, namanya Edu Games, Bapak Ibu. Nah, begini Bapak Ibu. Nah, satu lagi nih Bapak Ibu, saya baru lihat ya ada blok pena. Blok pena itu apa ya? Kita lihat sebentar. Oh, pena.belajar.kemdikbud.go.id. Oh, ini tampilannya Bapak Ibu. Oh, oke. Nah, di pena Kemdikbud ini kayaknya kita mengisi artikel deh Bapak Ibu. Bapak Ibu guru yang punya tips-tips dalam pembelajaran bisa masukkan ke sini. Tapi sekali lagi tetap harus daftar. Nah, di sini Bapak Ibu register, nanti daftar. Kalau masuk berarti sudah punya akun atau login. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya. Sama ya, kita daftar, lalu masuk, baru bisa berkreasi di pena Rumah Belajar. Ini adalah bloknya Rumah Belajar Bapak Ibu yang bisa diisi oleh semua guru yang sudah terdaftar di pena Rumah Belajar. Demikian Bapak Ibu. Nah, saya kembali lagi ke paparan saya. Di sini ada yang ingin saya tambahkan bahwa dalam menggunakan portal Rumah Belajar, kita bisa melakukan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan salah satu fitur. Di sini contoh saya adalah fitur sumber belajar yang akan saya kaitkan dengan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Seperti apa sih Discovery Inquiry Learning? Nah, model pembelajaran ini adalah mengaitkan permasalahan yang ada sehingga peserta didik mampu melakukan eksplorasi sendiri Bapak Ibu. Nah, contoh gampangnya seperti ini yang kita lakukan. Ini sintaknya Bapak Ibu, tahapan umumnya ada simulasi, identifikasi, pengumpulan data, pengolahan, verifikasi, dan generalisasi. Tenang aja Bapak Ibu, nanti PowerPoint ini untuk Bapak Ibu semua kok bisa dipelajari setelah selesai pelatihan atau selesai seminar. Nah, langkah-langkahnya sebenarnya konkretnya seperti ini. Bapak Ibu bisa pelajari PowerPoint ini, bagaimana satu itu diterapkan kepada anak-anak, yang kedua itu seperti apa, yang ketiga seperti apa. Saya tidak akan membacakan, karena ini akan saya serahkan kepada Bapak Ibu. Yang saya lakukan adalah saya membuat semacam, sebentar, video pemahaman yang akan saya kasih ke Bapak Ibu. Saya akan putarkan di sini. Nah, ini. Ini langkah yang saya lakukan, bisa dilihat videonya sederhana sekali ya Bapak Ibu.
Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Anis Restiawati, guru SDN Lebak Bulus 02 Pagi, Jakarta Selatan. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita semua belajar dari rumah. Saya bersama peserta didik melakukan pembelajaran dari rumah dengan menggunakan portal Rumah Belajar sebagai salah satu sarana pembelajaran jarak jauh. Salah satu inovasi pembelajaran yang saya gunakan bersama portal Rumah Belajar adalah memanfaatkan fitur sumber belajar dengan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Sintak dari model pembelajaran ini adalah: yang pertama, stimulus. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pemrosesan data. Kelima, verifikasi data. Terakhir adalah generalisasi. Lalu, bagaimana proses penerapan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning ini diintegrasikan dengan sumber belajar pada portal Rumah Belajar? Kita simak yang berikut ini. Sebelum memulai belajar dengan peserta didik, saya mencari materi pelajaran di fitur sumber belajar pada portal Rumah Belajar berupa video pembelajaran. Untuk kali ini, saya akan menyampaikan materi makanan bergizi. Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ibu Winnie. Kali ini kita akan belajar bersama tentang makanan bergizi. Tahukah kamu bahwa tubuh kita memerlukan banyak energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari? Dan tahukah kamu dari mana tubuh kita bisa mendapatkan energi yang dibutuhkan? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah makanan. Kemudian saya memberikan pertanyaan yang menantang terkait dengan materi tersebut. Saya membagi kelas menjadi 8 kelompok yang terdiri dari 4 anak. Pada tahap yang kedua adalah perumusan masalah. Di sini peserta didik mencari informasi terkait pertanyaan yang sudah diberikan di fitur sumber belajar. Orang tua tetap mendampingi Ananda selama proses kegiatannya. Tahap ketiga yaitu pengumpulan data. Di sini peserta didik dapat mengumpulkan informasi di fitur sumber belajar, web, video, buku, atau sumber belajar lainnya. Dan guru mengamati diskusi mereka di aplikasi WhatsApp. Tahap yang keempat yaitu pemrosesan data. Peserta didik mengolah data dari informasi yang telah mereka temukan, kemudian menyiapkan hasilnya dalam bentuk poster. Masing-masing anggota kelompok membuat potongan poster sesuai tugasnya, lalu mengirimkan kepada ketua kelompok untuk disatukan dalam bentuk foto collage. Selanjutnya, tahap kelima yaitu verifikasi data. Perwakilan peserta didik dalam kelompoknya secara bergantian menunjukkan hasil diskusi mereka berupa poster, kemudian meminta tanggapan dari kelompok lainnya. Kegiatan ini berlangsung di WA grup kelas dengan menyaksikan video presentasi kelompok. Selanjutnya, guru mengamati dan melakukan penilaian terhadap proses diskusi. Selanjutnya, untuk mengukur pengetahuan peserta didik, saya membuat soal di fitur bank soal yang kemudian diberikan kepada siswa untuk dikerjakan. Di tahap terakhir yaitu generalisasi atau kesimpulan. Di sini peserta didik merumuskan kembali hasil diskusinya bersama kelompok lain dengan menambahkan masukan dari kelompok lainnya. Guru juga menanggapi pertanyaan peserta didik yang belum mereka pahami. Dan dilanjutkan memberikan kesimpulan bersama-sama dengan peserta didik. Oke, demikian proses pembelajaran jarak jauh bersama Rumah Belajar. Menurut saya, Rumah Belajar sangat membantu dalam proses pembelajaran. Sebagai guru, saya dapat mencari materi pelajaran di fitur sumber belajar. Saya juga dapat membuat soal di bank soal. Dan saya juga memanfaatkan fitur-fitur lainnya untuk pembelajaran saya bersama peserta didik. Bagi siswa, mereka sangat terbantu dalam memahami materi pelajaran. Demikian pengalaman mengajar saya dengan menggunakan portal Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.
belajar portalnya Maju Indonesia. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Silahkan, jadi ada yang bertanya boleh. Terima kasih Mbak Elok, waktunya saya sudah cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada pertanyaan? Terima kasih banyak Bu Ani dan dipersilakan kepada Ibu Bapak semuanya yang ingin bertanya, baik Boleh secara langsung. chatroom ataupun langsung. Silahkan. Siap. Di chatroom belum ada Ibu. Oh, chatroom belum ya? Ibu saya mau tanya ya Bu, berarti untuk portal Boleh. belajar itu hanya SD, SMP, SMA Bu? Enggak Mbak, itu ada SMK, paket C, paket B, PAUD. Oh, semuanya komplit ya? Ada. Yang universitas nggak ada ya? Belum. Universitas bikin sendiri. Gitu. Mbak Elok boleh lo nanya aku. Ada lagi sih sebenarnya satu lagi pembelajaran pakai Sole, tapi nanti butuh waktu lama saya untuk menjelasinya lagi. Itu juga pakai sumber belajar. Jadi sebenarnya kita mengaitkan semua pembelajaran bisa langsung ke sumber belajar itu yang paling sederhana Mbak Elok. Jadi nggak terlalu sulit sebenarnya orang guru-guru karena bisa di-download baru bisa kita kasih melalui grup WhatsApp. Kalau misalnya untuk mengatasi siswa nih Bu, misalnya nggak punya gadget kayak gitu, Ibu nanti kayak gitu gimana Bu biasanya? Oh, yang nggak punya gadget ya, artinya nggak bisa dihubungi. Lalu komunikasi dengan kita pakai apa ya? Maksudnya telepon atau apa? Oh, Maksudnya nggak bisa. Kan kalau misalnya kalau di sini ya Bu, di kampung itu banyak orang yang kayaknya HP-nya belum memadai lah untuk koneksi kayak gitu. Terus akhirnya guru memberikan tugas dibawa ke rumah kayak gitu. Kalau misalnya buat ini rumah belajar ada solusi lain nggak Bu biar kita juga bisa belajar di ini rumah belajar? Oh, bisanya gini Mbak. Misalkan kita video itu kan pakai alat ya. Kalau enggak kita bisa download webnya, artikel. Ada di sumber belajar juga yang sesuai dengan yang mau kita ajarkan. Nah, biasanya artikel itu kita print out, lalu kita taruh di sekolah, ada penjaga sekolah gitu. Kemudian mereka memang datang ke sekolah secara bergantian gitu, ngambil materinya. Seperti itu Mbak Elo. Jadi kita cari solusi. Nah, tadi saya di awal sudah bilang, cari solusi, selalu berfokus pada solusi. Karena insya Allah ya cara apapun kita gunakan, yang penting anak-anak itu bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Seperti itu. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Bu Anis, terima kasih Bu. Ibu Atika, dipersilakan. Ya. Saya belum mendaftar nih. Ibu Atika. Saya belum mendaftar, kemarin kan pernah ngikut tapi udah setengah perjalanan nih waktu hari apa tuh ya. Jadi saya belum mendaftar jadi anggota gitu loh maksudnya. Siap. Khusus Bu Atika dan kawan-kawan nanti saya daftarin semua. Oke sih Bu Anis, terima kasih. Karena SD kita sudah ada, jadi sudah siap untuk punya kelas ya. Oke, sip. Nanti dibantu setelah anak-anak masuk baru kita launching ya Ibu. Siap. Habis ini, habis pembatik nih. Tunggu ya. Oke. Pertanyaannya Bu Atika nohok banget tuh, pokoknya langsung bikinin. Nanti Bu Atika simpen password sama username-nya ya, simpen dan diingat-ingat. Terus kalau masuk pakai itu, ya. Nanti saya bikinkan Bu Atika khusus buat Bu Atika. Oke, sip. Ada lagi Ibu yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah paham semua ya Bu. Iya sudah berulang-ulang ya. Kita langsung ke sesinya Pak Rizky ya, karena Pak Rizky akan memberikan sesuatu nih Mbak Elok yang nyambung dengan apa yang aku buat tadi kan. Bisa bikin vlog, bisa bikin video pembelajaran. Kalau video nanti aku nggak tayangin karena panjang. Nanti mungkin Bu Rizky akan memberikan tips-tipsnya menggunakan satu aplikasi yang sangat sederhana dan bisa langsung dipraktikkan setelah kegiatan ini. Mari Mbak Elok, saya kembalikan waktunya. Dipersilahkan Mbak Rizky-nya. Baik. Ya, terima kasih Bu Ani atas materi yang sangat menarik sekali. Dan untuk selanjutnya, pemaparan materi. Assalamualaikum dulu Bu Anis. Waalaikumsalam. Salam kenal dulu Bu Anis. Iya, Mas Harnoli. Iya, betul. Saya di NTB ini Bu Anis. Oh, maaf ya, sebentar NTB, ya Mbak Rizky. Tepatnya di Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Kopang. Siap. Ada yang bisa satu dibantu Montonggamang. Iya, ada yang bisa dibantu. Kebetulan saya sudah beberapa kali mengikuti rumah belajar ini.
Cuma mungkin sosialisasi ke tempat kami mungkin agak sulit karena faktor ya mungkin karena IT juga yang kami alami, terutama karena kami di pedesaan ini Bu Anis. Cuma jadi persoalan sekarang ini memang kami kemarin ada dari kelas pintar juga yang pernah menawarkan untuk kita bisa bergabung di kelas pintar, namun kayaknya itu menjadi kendala. Karena kendala ya tentu karena memang ini IT yang ada di sekolah juga ada WiFi memang karena kami di dusun Bu. Nah, coba sekarang yang ingin kami sampaikan mudah-mudahan dengan portal rumah belajar ini kembali kepada kata rumah, kita garis bawahi di rumahnya saja artinya orang bisa belajar sekarang Bu. Oleh karena itu bagaimana syarat sekolah kami bisa untuk tetap bisa mengikuti di portal rumah belajar ini Bu Anis. Terima kasih, salam kenal Bu Anil dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Salam kenal Bapak Harnoli, terima kasih banyak Nusa Tenggara Barat sudah hadir perwakilannya. Bapak nanti kita bisa lanjut di chat Japri, Bapak untuk kita buat akun dulu Bapak. Bapak gurunya semuanya harus punya akun dulu. Itu tidak masalah, yang penting punya akun. Nah, pada saat penggunaannya nggak harus setiap hari, tapi setiap kita bisa punya koneksi internet, kita download Bapak, dan kita akan berikan ke anak-anak, baik itu berupa print out maupun berupa video. Tergantung apa yang ada resource di anak-anak dan Bapak Ibunya. Jadi kita tetap fokus pada solusi ya Bapak. Ya, terima kasih Bu Anis. Terima kasih, nanti kita bantu di Japri. Terima kasih. Satu hal lagi Bu Anis, kemarin saya sekedar ikut mendaftar saja untuk di sesi pertama kalau nggak salah. Apakah itu berhak kita untuk memperoleh sertifikat, Bu Anis? Karena saya cuma daftar saja untuk mengikuti sesi pertamanya. Makasih. Ya, sertifikatnya yang sesi 3 ya Bapak, kita kasih hari ini. Siap Mbak Elo ya? Ya. Siap. Oke, terima sudah. kasih Bapak. Ya, sudah. Lanjut Mbak. Ya. Terima kasih Ibu, dan saya lanjutkan kembali untuk sesi selanjutnya ialah pemaparan dari Mpok Nur. Kemarin kita sudah belajar bagaimana pembelajaran dengan KiMaster, dengan PowerPoint. Nah, saat ini kita akan belajar langsung dengan Mpok Nur pembelajaran seperti apa. Langsung saja kita menyimak pembahasan dari Mpok Rizky. Baik, terima kasih Mbak Elo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Rizky Nur Hidayah, salah satu sahabat rumah belajar dari Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya diajak kolaborasi dengan Ibu Anis akan membawakan tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran sederhana menggunakan PPT dan salah satu aplikasi. Apa itu aplikasinya? Saya mohon izin share screen ya Bapak Ibu sekalian. Masih semangat kan Bapak Ibu? Masih Bu, masih banget, masih. Apalagi saya. Baik, saya lanjutkan. Kali ini saya akan memaparkan tentang pembuatan video pembelajaran menggunakan PPT dan Active Presenter. Bapak Ibu sekalian pasti sangat familiar dengan penggunaan aplikasi PowerPoint ya Bapak Ibu, karena di setiap kesempatan kita mengajar biasanya kita sering menampilkan slide pada PPT. Bagaimana supaya penggunaan PPT itu bisa kita maksimalkan untuk membuat video pembelajaran. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Anis, ada fitur sumber belajar namanya nih Bapak Ibu di rumah belajar. Ada banyak sekali konten tersedia, misalnya ada video pembelajaran, konten web, dan konten audio. Misalnya Bapak Ibu ingin menjadi orang yang mengunggah konten di video tersebut, bisa atau tidak? Bisa Bapak Ibu. Salah satu contohnya misalnya Bapak Ibu ingin mengunggah video pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kali ini selain menggunakan aplikasi PowerPoint yang Bapak Ibu sudah ketahui, saya akan memperkenalkan salah satu aplikasi yaitu namanya Active Presenter. Logonya seperti ini ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa tinggal ketik saja di kolom pencarian Google, Active Presenter nanti akan muncul. Di sini untuk membuat video pembelajaran kita bisa membuat tutorial, terus pembahasan soal, video pembelajaran tentang materinya, dan juga PPT interaktif. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa menginstal
aplikasi dari Active Presenter ini, supaya nanti bisa langsung kita gunakan bersamaan dengan aplikasi PPT kita. Yang pertama adalah kita ketik Active Presenter di kolom pencarian Google. Di sini ya Bapak Ibu nanti akan muncul beragam artikel yang berhubungan dengan Active Presenter. Bapak Ibu tinggal pilih saja yang bagian paling atas. Ini ada tulisan download Active Presenter, video editor, dan e-learning software. Di sini yang paling atas ya Bapak Ibu. Kemudian nanti setelah kita klik, hasilnya seperti ini. Atau mau langsung saja kunjungi di webnya. Kita klik saja atomisystem.com/download. Nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah tampilan dari Active Presenter 8. Kemudian setelah itu kita scroll ke bawah Bapak Ibu di web tersebut. Dan kita lihat ada banyak sekali Active Presenter. Sampai bawah ada berbagai Active Presenter-nya itu sesuai dengan tanggal rilisnya. Kita pilih yang baru ya Bapak Ibu, biasanya ada di bagian atas. Untuk saat ini yang paling terbaru itu ada Active Center tipe 8.2.1. Halo, nggak kedengeran ya, Mbak? Tidak kedengaran, Bu. Tidak kedengaran. Mbak Elo. Ya. Bu, kok Rizky-nya mana? Kok nggak ada? Sepertinya kehilangan sinyal, Bu. Keluar sendiri, Bu. Oh, masukin lari ya. Ya, sinyalnya mungkin, iya, soalnya ke lockout. Oh, ke lockout. Oh, iya. Tunggu join lagi ya, Mbak ya? Coba saya hubungi. Ya, silakan. Ya, Bu. Sambil nunggu join mungkin bisa sambil sharing lagi, Bu. Boleh. Sharing apa ya? Aku mau sharingin yang solid tuh yang pakai sambil menunggu supaya waktunya nggak garing ya, Bapak Ibu. Ya. Oh, itu udah Bu Rizky udah masuk lagi. Sudah masuk, Bu. Speakernya Bu Rizky, speakernya. Ya. Iya, maaf Bapak Ibu, ada kendala jaringan. Saya sempat terlempar dari Zoom-nya. Nggak apa-apa, biasa. Nggak apa-apa. Harap maklum ya Bapak Ibu, nggak apa-apa, yuk. Iya. Tadi sudah sampai slide mana Bapak Ibu? Yang itu Mbak, yang ini yang 8.21, yang aktif 8.21. aktif. Tadi saya masih terus jelasin sampai slide terakhir, ternyata keluar. Iya. Biasa gitu ya, suka kita emang gitu ya. Kalau Bapak Ibu lagi ya, Bapak Ibu. Kita juga udah kepanikannya luar biasa. Ya, siap. Ketidaknyamanannya. Baik, saya lanjutkan kembali. Tadi kita sudah masuk ke situs dari Active Presenter itu, kemudian kita pilih aplikasi yang paling terbaru nih Bapak Ibu. Ada yang versi 8.21 untuk yang menggunakan Windows, dan untuk yang menggunakan Mac OS ada juga versinya sama 8.21. Jadi sesuaikan saja Bapak Ibu. Kalau saya laptopnya menggunakan OS Windows, jadi saya pilih yang ini nih Bapak Ibu. Terlihat kan Bapak Ibu ada tulisan download di lingkaran berwarna biru. Kita klik di sana. Terlihat Mbak, ya. Nanti setelah itu Bapak Ibu akan ada proses downloadnya. Dia akan masuk ke penyimpanan di Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu folder downloadnya itu di mana? Kalau saya biasanya nama foldernya juga download. Jadi setelah selesai saya klik saja aplikasinya.
Kemudian kita double klik dari aplikasi tersebut dan aplikasinya sudah siap untuk diinstal di laptop atau PC Bapak Ibu. Kalau proses instalasinya berhasil, artinya aplikasinya sudah siap digunakan. Tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu kalau kita sudah berhasil menginstal aplikasi Active Presenter. Untuk membuat video pembelajarannya, karena kita menggunakan PPT, langkah berikutnya Bapak Ibu harus punya dulu nih video PPT-nya, slide-nya. Misalnya mau menjelaskan materi apa. Tadi kan boleh juga materi pembelajaran, atau mau bahas soal-soal, bisa juga. Atau Bapak Ibu ingin membuat video pembelajaran tapi tutorial, bisa juga. Siapkan dulu slide PPT-nya. Nanti kalau sudah siap, kita buka Bapak Ibu slide PPT-nya. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi Active Presenter-nya. Nanti setelah itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kita sudah buka PPT, kemudian kembali lagi ke Active Presenter. Nanti ada kita klik di sini Bapak Ibu, record video untuk membuat video dari PPT tadi. Ada banyak menu Bapak Ibu di sini. Di bagian kiri sudah terlihat Bapak Ibu ada tulisan full screen. Misalnya Bapak Ibu ingin merekam tayangan secara full screen. Atau juga custom. Custom itu bisa kita atur ukurannya sesuai keinginan. Misal kita tidak mau semua layar PPT-nya itu muncul, bisa juga. Dan di sini ada pilihan menu webcam. Webcamnya itu Bapak Ibu mau on atau off, kan ada juga. Kita sering ya lihat video pembelajaran Bapak Ibunya muncul, misalnya diletakkan di sini atau di pojok. Bisa juga, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sedang tidak mau menampilkan wajahnya, bisa nanti webcamnya diklik off. Kemudian misalnya Bapak Ibu mau sambil menjelaskan, kan ada. Kita hari ini anak-anak mau menjelaskan materi matematika tentang volume bangun ruang ya. Kan itu pasti butuh suara kita ya Bapak Ibu ketika menjelaskan. Kita menggunakan fitur yang ini Bapak Ibu. Audionya itu bisa di-on-kan atau bisa di-off-kan sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita sudah atur semua Bapak Ibu di sini, kemudian langsung kita eksekusi Bapak Ibu. Di sini ada tombol record yang warna merah, lingkaran merah. Nanti dalam hitungan 3, 2, 1, Bapak Ibu sudah siap untuk merekamnya. Kalau sudah selesai, kita sudah selesai nih melakukan perekaman dengan PPT tadi. Kita klik Ctrl sama N. Ini adanya di keyboard ya Bapak Ibu, jadi secara berbarengan. Ada Ctrl terus N juga. Ctrl itu biasanya ada di pojok kiri bawah. Kalau N itu ada di kedua pojok kanan bawah. Nanti bisa dicari sendiri ya Bapak Ibu. Dan juga karena kita menggunakan PowerPoint, pasti kan kita ingin memiliki template PPT yang bagus-bagus ya Bapak Ibu atau menarik perhatian anak murid. Bisa juga, selain bisa bikin template sendiri, bisa juga kita mengunjungi slidesgo.com. Di situ banyak sekali pilihan template dari PPT itu sendiri Bapak Ibu. Sesuai dengan jenisnya juga. Nanti kita coba saja ya Bapak Ibu. Kemudian untuk langkah berikutnya saya langsung praktik saja ya Bapak Ibu. Ketik Active Presenter di pencarian Google, kita klik Enter. Nanti hasil seperti ini. Bapak Ibu sudah terlihat belum di layar? Tampilan saya sudah berubah ke Google Chrome? Sudah ya sudah, Bapak Ibu? Sudah. Kita lihat yang ini Bapak Ibu. Tadi kan bisa juga kita pilih yang paling atas atau juga atomicsystem.com download. Kita klik sekarang Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini ya, Active Presenter 8. Kemudian tadi yang sudah saya jelaskan, banyak sekali pilihannya, tapi kita cari yang paling terbaru. Yang terbaru di sini adalah yang rilisnya tanggal 8 Oktober 2020. Kita siap ya, klik download. Nah, Bapak Ibu, ini aplikasinya sedang melakukan proses unduh.
nanti bisa kita langsung double klik saja ketika sudah sempurna prosesnya. Sambil menunggu, kita cari template dulu ya Bapak Ibu. Tadi ingat ya Bapak Ibu, namanya itu slidesgo.com. Kita klik saja, nanti tampilannya akan seperti ini. Dia punya banyak sekali nih Bapak Ibu, koleksi template PPT yang siap digunakan. Ada juga kategorinya, misalnya yang terbaru, yang populer tentang pendidikan, bisnis, marketing, kesehatan, dan berbagai tujuan, infografik, dan lain-lain. Misalnya karena Bapak Ibu itu sebagai guru, kita pilih yang education. Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau pilih template dengan kategori lain juga tidak apa-apa, dipersilahkan. Misalnya saya mau yang ini Bapak Ibu, kita klik saja. Ini kan untuk mengajar, apalagi saya mengajarnya itu setingkat dengan SD. Pasti butuh template yang lucu-lucu, supaya anak-anak yang umurnya masih muda-muda, masih kecil-kecil, bisa tertarik Bapak Ibu. Di sini ada pilihan ya Bapak Ibu, mau downloadnya itu untuk Google Slide atau untuk PowerPoint. Karena kita menggunakan PowerPoint, kita klik download saja di warna merah ini. Kita tunggu prosesnya. Kita kembali lagi nih Bapak Ibu, Active Presenter-nya sudah selesai, kita double klik ya 2 kali. Kalau sudah, nanti dia akan terinstall di laptop kita masing-masing. Karena saya sudah mendownload Active Presenter-nya, jadi untuk tahap instalasi, nanti bisa langsung Bapak Ibu coba sendiri di rumah ya setelah pelatihan ini. Kita langsung saja praktik Bapak Ibu. Saya sudah menyiapkan nih Bapak Ibu slide dari PPT yang ingin kita jadikan video pembelajaran. Saya memilih materi PPKN. Ini saya close aja ya, karena saya sudah punya aplikasinya, jadi tidak perlu install lagi. Subtema 1, aturan dalam bermain. Kemudian saya slideshow ya Bapak Ibu. Dan saya saya kembali dulu ke Active Presenter-nya Bapak Ibu. Dia sudah ada di desktop saya. Ada di sini Bapak Ibu. Kita klik saja 2 kali. Kemudian tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Sedang proses Bapak Ibu, ditunggu saja. Ini banyak juga template-nya Bapak Ibu di sini. Dan dia bisa terhubung dengan PowerPoint. Kita bisa pilih, kita bisa mengerjakan di sini, atau kita menyiapkan slide-nya dulu. Kalau saya lebih suka membuat slide-nya di PowerPoint itu sendiri. Kalau misal Bapak Ibu ingin mencoba di sini, membuat slide-nya juga bisa. Misal kita klik salah satu template-nya ya Bapak Ibu. Misal saya pilih yang ini. Nanti kita bisa langsung mengisinya di sini untuk membuat slide-nya. Atau kalau karena tadi saya sudah punya, saya mau langsung rekam saja. Saya klik di sini, kemudian record video. Dan saya buka dulu slide-nya ya Bapak Ibu. Baik, saya coba. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini karena saya pilih area untuk rekamnya full screen. Terus kalau custom, nanti saya klik ini nih, ke custom. Nih, kan di sini ada garis Bapak Ibu. Bisa kita atur sesuka hati. Tapi saya lebih suka yang full screen Bapak Ibu, supaya seluruh layar yang di laptop saya bisa ikut rekam. Dan kalau ini ada pilihan webcam. Sebentar ya Bapak Ibu, saya matikan kamera yang di zoom terlebih dahulu, supaya bisa muncul. Nah, di sini nanti kita bisa atur sesuai keinginan Bapak Ibu. Misalnya mau menampilkan kamera atau tidak ingin menampilkan kamera. Nih Bapak Ibu, saya sudah menampilkan kamera. Jadi nanti ketika kita melakukan proses rekaman, ada wajah saya yang sedang berbicara di video tersebut. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya lagi sedang tidak nyaman ingin menampilkan kamera, bisa di close dulu kameranya. Kemudian di sini audio.
sebagai naratornya. Kan kalau video pembelajaran biasanya kita sambil menjelaskan juga ya Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan fitur yang ini, audionya di on terlebih dahulu. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Ketika saya bicara ada pergerakan nggak Bapak Ibu di volumenya? Ada kan? Artinya audionya atau mic-nya itu sudah aktif, jadi bisa digunakan. Kita coba ya Bapak Ibu, webcamnya saya nyalakan. Kemudian kita akan mulai nih Bapak Ibu, bagaimana proses pembuatan video pembelajarannya. Mohon izin Bapak Ibu untuk saya mengklik tombol record-nya. Saya klik ya, dalam hitungan ketiga kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengajarkan materi PPKN tentang subtema 1, yaitu mengenai aturan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian simak ya video pembelajarannya. Kemudian nanti kalian juga bisa mengulang-ulang kembali video pembelajarannya di rumah ketika pembelajaran berakhir. Misalnya saya ingin akhiri Bapak Ibu. Saya akan klik Ctrl N. Kenapa tulisan-tulisan di video saya tidak muncul Bapak Ibu? Karena tadi kan saya terkendala jaringan. Jadi ketika saya klik enter supaya tulisan-tulisan yang muncul itu delay Bapak Ibu. Jadi hasilnya seperti ini. Karena kan saya merekamnya sambil melakukan proses Zoom meeting dengan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti merekamnya itu tidak sedang Zoom, kan biasanya tidak menggunakan, tidak butuh jaringan internet. Biasanya nanti tulisannya juga ikut keluar. Sekarang kita coba ya Bapak Ibu, kita play di sini, kita klik preview. Ini juga Bapak Ibu bisa kita pindah-pindahkan. Misalnya Bapak Ibu mau di sebelah sini. Oh ya, yang tulisan talking ini karena tadi saya sedang Zoom jadi ada. Coba saya letakkan di sebelah sini. Saya play ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga. Coba saya ulangi lagi Bapak Ibu. Sudah terdengar? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengajarkan materi PPKN tentang subtema 1, yaitu mengenai aturan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian simak ya video pembelajarannya. Kemudian nanti kalian juga bisa mengulang-ulang kembali video pembelajarannya di rumah ketika pembelajaran berakhir. Misalnya saya ingin akhiri Bapak Ibu. Saya akan klik Ctrl N. Nah, sudah Bapak Ibu. Ini contohnya. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri di rumah ya, karena tadi saya ada gangguan sinyal. Jadi ketika slideshow PPT-nya, tulisannya tidak muncul. Harusnya kan tadi ada yang sudah saya buat. Misalnya video ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu sudah cukup. Bagaimana cara ekspornya supaya videonya itu bisa kita gunakan. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di bagian atas ada menu ekspor. Kita lihat, terus saya biasanya pilih export to video. Di sini ya, kedua dari kiri. Saya klik di sini, untuk settingan di sini, saya tidak mengganti-ganti atau mengubah-ubah apa ada yang ada di sini. Formatnya juga biasanya saya pilih format MP4. Untuk output filenya bisa, ini langsung biasanya kan tersimpan langsung di user dokumen Active Presenter. Atau juga kalau Bapak Ibu ingin di folder Bapak Ibu, bisa juga misalnya mau pilih di lokal E, terus maunya di misalnya di sini. Atau langsung di E saja ya Bapak Ibu. Saya beri nama
video pembelajaran. Saya save, kemudian formatnya tadi ganti MP4 ya Bapak Ibu. Saya klik OK di sini. Nanti dia akan memproses video pembelajarannya. Kita tunggu sampai prosesnya itu berhasil. Nanti Bapak Ibu kita praktik yang kedua ya. Saya coba pakai slide yang tadi saya menjelaskan. Kita coba apakah berhasil. Kalau sudah, nanti bisa langsung kita lihat nih Bapak Ibu, hasilnya seperti apa. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu mengajar pelajaran eksak ya, yang harus ada cara-cara atau tutorialnya. Bisa pakai ini Bapak Ibu sambil kita menulis, misalnya Bapak Ibu punya pen tab. Jadi pen tambahan yang bisa kita untuk menulis, bisa juga tuh menggunakan Active Presenter ini. Kalau sudah, nanti akan ada peringatan seperti ini dan saya klik yes. Jadi saya langsung nih, tidak perlu nyari-nyari di mana ya hasilnya tadi. Coba kita lihat Bapak Ibu hasilnya seperti apa. Bisa langsung kita nikmati nih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengajarkan materi PPKN tentang subtema 1, yaitu mengenai aturan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian simak ya video pembelajarannya. Kemudian nanti kalian juga bisa mengulang-ulang kembali video pembelajarannya di rumah ketika pembelajaran berakhir. Misalnya saya ingin akhiri Bapak Ibu. Saya akan klik Ctrl N. Nah, ini karena tadi saya sambil memberikan tutorial, jadi ada kata-kata. Misalnya saya ingin mengakhiri. Kalau misalnya Bapak Ibu buat video pembelajaran, tidak perlu ada kata-kata itu ya, langsung saja diakhiri. Itu salah satu contohnya. Misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan video pembelajaran dari yang tadi kan saya sudah save slide-nya itu menggunakan PDF ya Bapak Ibu. Kita coba langsung ya. Misalnya mau pakai media PDF, jadi PPT-nya sudah dibuat. Kan kita sering tuh setelah menggunakan PPT, kita save as-nya itu PDF. Sebentar ya Bapak Ibu, mohon izin share screen lagi. Kita kalau untuk melakukan perekaman baru, kita klik yang ini Bapak Ibu. Ada Active Presenter-nya di pojok kiri atas. Kemudian kita klik dan pilih Record Video. Coba kita coba di slide yang ini. Masih belum bisa Bapak Ibu. Saya stop share dulu ya Bapak Ibu. Karena ini tadi untuk slide-nya itu dia macet Bapak Ibu. Sudah terlihat. Saya coba lagi record video. Nah, ini sudah bisa Bapak Ibu. Kita cobanya pakai ini ya, jadi slide PowerPoint yang sudah di PDF-kan. Nanti kalau di rumah Bapak Ibu bisa coba langsung menggunakan PPT saja. Baik Bapak Ibu, seperti biasa ini sudah berfungsi, kita langsung klik record saja. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu berada. Kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara pembuatan video pembelajaran menggunakan PPT dan Active Presenter. Disimak ya Bapak Ibu caranya. Sebelumnya perkenalkan saya Rizky Nurhidayah, SRB DKI Jakarta tahun 2020. Apa saja sih aplikasi yang akan saya gunakan untuk membuat video pembelajaran? Selain itu, saya menggunakan Active Presenter. Digunakan untuk apa saja?
kegunaannya itu kita bisa membuat video tutorial, pembahasan soal, video pembelajaran, maupun PPT interaktif. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan kepada Bapak Ibu guru hebat sekalian bagaimana cara menginstal dari aplikasi Active Presenter itu. Bapak Ibu nanti bisa ketik Active Presenter di kolom pencarian Google. Misal saya akhiri Bapak Ibu sampai sana saja untuk perekamannya. Coba kita lihat hasilnya. Apakah bisa? Tadi kan screen-nya nggak nampak, Mbak. Oh enggak. Nggak nampak ya? Iya. Oh, padahal di sini nampak Ibu. Nggak ada share screen-nya. Tidak nampak. Sebentar Ibu. Coba diulang. Saya ulang lagi ya. Tadi saya sudah sampai proses. Udah Ya, nampak ini Bapak baru, Ibu? iya. Nah tadi saya sudah melakukan perekaman. Seperti biasa, boleh misalnya diperkecil saja sampai ini. Coba kita lihat hasil record yang kedua. Apakah bisa dari slide PPT yang sudah di PDF-kan kita jadikan video? Baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu berada. Kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara pembuatan video pembelajaran menggunakan PPT dan Active Presenter. Disimak ya Bapak Ibu caranya. Sebelumnya perkenalkan saya Rizky. Coba kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu berada. Kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara pembuatan video pembelajaran menggunakan PPT dan Active Presenter. Disimak ya Bapak Ibu caranya. Sebelumnya perkenalkan saya Rizky Nurhidayah, SRB DKI Jakarta tahun 2020. Apa saja sih aplikasi yang akan saya gunakan untuk membuat video pembelajaran? Selain itu, saya menggunakan Active Presenter. Digunakan untuk apa saja? Kegunaannya itu kita bisa membuat video tutorial, pembahasan soal, video pembelajaran, maupun PPT interaktif. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan kepada Bapak Ibu guru hebat sekalian bagaimana cara menginstal dari aplikasi Active Presenter itu. Bapak Ibu nanti bisa ketik Active Presenter di kolom pencarian Google. Nih Bapak Ibu contohnya, ternyata bisa juga dari slide PPT yang di PDF-kan, kita bisa merekam layarnya untuk dijadikan video. Masih ingat ya Bapak Ibu tadi untuk mengekspor jadi videonya, kita pilih ekspor, kemudian ekspor to video. Dia urutan kedua di sebelah kiri. Langsung saja kita klik OK. Ada lagi nih Bapak Ibu. Bu Ani, saya masih ada waktunya nggak? Dan Mbak Elok? Mbak Elok bisa mendengar suara saya? Ya. Oh ya udah. Satu lagi ya. Iya. Misalnya nih, tadi kita sudah menggunakan bantuan dari aplikasi lain. Ada nggak sih, misal saya malas atau RAM untuk di laptop saya tidak bisa untuk membuka aplikasi Active Presenter, apakah bisa? Bisa Bapak Ibu, kita jadikan saja slide-slide ini menjadi sebuah video. Tapi kan kalau video itu kan biasanya ada animasi-animasinya ya, ada perpindahan atau pergeseran antara gambar dengan tulisan. Biasanya saya beri dulu animasi di sini Bapak Ibu. Misalnya di bagian gambar ini, saya pilih menu yang atas ini, kita ke animation, terus kita klik, kita mau animasinya seperti apa. Misalnya saya mau zoom, bisa juga, nanti dia akan muncul seperti ini. Terus untuk teksnya juga kita mau seperti apa, saya mau yang ini efeknya. Terus juga teks lainnya, kita atur semua agar dia memiliki animasinya. Kalau sudah, untuk slide berikutnya juga sama Bapak Ibu. Ini sebelumnya saya sudah berikan animasi semuanya. Untuk merekamnya bisa atau tidak ya, kan kalau tadi pakai Active Presenter, fiturnya sudah lengkap. Ternyata di PPT sendiri, kita juga ada nih. Kita masuk ke menu Insert, sebelah sini ya Bapak Ibu, di
sebelah menu home, kita klik. Di sini ada pilihan audio. Kita klik segitiga di bawahnya. Sudah terlihat ya, insert audio. Kemudian bisa, kalau kita sudah punya rekamannya atau musiknya atau suara yang kita siapkan, bisa kita klik ini, audio on my PC. Bisa juga, kalau seperti tadi, saya mau seperti tadi yang di Active Presenter, maunya langsung record audio. Bisa juga Bapak Ibu. Nanti kalau kita sudah siap, kita langsung klik saja tombol record yang warna merah. Biasanya tombol record di setiap aplikasi itu umumnya berwarna merah, lingkaran merah. Nanti kalau sudah kita klik ini dan kita klik OK. Itu sama caranya seperti Active Presenter tadi. Kalau sudah, bagaimana caranya supaya dia hasilnya menjadi video, jangan slide lagi. Kalau sudah, kita klik di sini Bapak Ibu. Saat ini saya menggunakan PowerPoint dari Microsoft 2019 ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik, di sini kan banyak menu, kita klik Export. Nah, di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Ada create a video, terus juga banyak lagi karena kita fokus ingin membuat video pembelajaran. Saya klik ini biasanya, create a video. Di sini ada lagi, kita klik. Kemudian kita akan diarahkan untuk memilih di mana tempat penyimpanannya. Kemudian kita save. Nanti dia akan melakukan proses perekaman Bapak Ibu. Proses untuk membuat menjadi videonya. Kalau udah, nanti bisa terlihat nih di layar Bapak Ibu. Sedang membuat video rangkuman PPKN. Formatnya juga sama seperti Active Presenter tadi, yaitu MP4. Nanti kalau udah bisa kita lihat di folder yang tadi kita pilih ya Bapak Ibu, hasilnya seperti apa. Nanti dia juga bisa jalan sendiri animasinya, karena sudah kita beri animasi sebelumnya. Kita tunggu ya sebentar lagi Bapak Ibu. Nanti juga setelah ini bisa langsung dicoba ya Bapak Ibu. Nanti akan saya kasih PDF penjelasan yang tadi beserta alamat situsnya. Sebentar lagi Bapak Ibu akan sempurna nih prosesnya. Kalau sudah, coba kita cek ya Bapak Ibu. Saya tadi menyimpannya di sini. Nah, ini sudah ada formatnya itu MP4. Kita klik di sini Bapak Ibu. Apakah sudah berhasil proses ekspornya? Oh ya, tadi Bapak Ibu, karena saya tidak sambil record, jadi ini tidak ada suara ya. Kalau misal Bapak Ibu mau sambil record, tidak bisa. Nanti di sini bisa kita aturnya nih Bapak Ibu, kan kalau ini terlalu cepat ya. Bisa juga kita atur supaya menampilkannya itu tidak terlalu cepat seperti ini. Ini hasil videonya ya Bapak Ibu. Cara mengaturnya bagaimana? Kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Di sini, misal kita klik gambarnya, akan ada pilihan. Di sini kita lihat animasinya. Animasi seperti tadi. Dan di sini ada nih Bapak Ibu. Mulainya itu ketika kita klik, bareng dengan icon sebelumnya atau gambar sebelumnya, atau setelah dari gambar sebelumnya. Tinggal kita pilih. Kalau on click itu artinya tampilan dari gambar-gambar atau tulisan ini baru bisa muncul ketika kita mengklik. Tapi kalau misalnya with previous itu bisa bersamaan dengan gambar sebelumnya. Atau mau gambar ini dulu, terus nanti kita diatur di gambar kedua ini, ya animasi orangnya itu kita pilih yang after previous. Untuk durasi juga, tadi kenapa cepet banget ya perpindahannya? Karena saya pilih durasinya 0,5 detik. Di sini bisa diatur ya Bapak Ibu sesuai keinginan. Saya maunya yang lama, misalnya 4 detik atau 5 detik, bisa sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kalau tadi kan cara save-nya itu file terus export. Bisa juga
kita pilih file save as, Bapak Ibu. Kita pilih penyimpanannya. Terus di sini biasanya kan kita langsung save ya Bapak Ibu, terus hasilnya jadi slide-slide PPT. Bisa kita pilih di sini. Kalau saya bisa memilih ada format video. Bisa juga nanti langsung kita save Bapak Ibu. Kalau sudah, nanti dia akan memproses lagi hasilnya sama seperti tadi MP4 juga. Jadi itu adalah contoh-contoh cara pembuatan video pembelajaran. Bisa pakai PPT langsung tanpa aplikasi apapun, bisa juga pakai aplikasi tambahan kalau kita ingin menampilkan wajah kita di video, yaitu aplikasinya adalah Active Presenter. Kenapa saya pilih Active Presenter? Karena di aplikasi ini Bapak Ibu tidak ada watermark-nya. Jadi kita tidak merasa terganggu ketika kita menggunakan aplikasi tersebut. Kan beberapa aplikasi ada sama rekam layar juga, tapi ada watermark-nya yang menurut saya itu sangat mengganggu sekali. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Elok ya, Mbak Elok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rizky, materinya sangat menarik sekali. Di sini kita masih ada waktu, ada pertanyaan dari Ibu Diah Purwanti. Beliau bertanya bagaimana untuk hasil rekaman antara menggunakan Active Presenter di PPT melalui icon insert, mana yang hasilnya lebih bagus? Hasilnya lebih bagus mana menggunakan Active Presenter atau melalui rekam icon insert? Oh baik, untuk Ibu Diah Purwanti ya. Saya langsung jawab ya, Mpok Elok. Mbak Elok deh. Ya, saya kebiasaan manggil yang Mpok. Kalau menurut saya, tergantung kebutuhan ya, Ibu Diah. Ibu Diah mau merekam video PPT-nya itu ingin menampilkan wajah Ibu atau hanya tulisan dan suara atau background saja. Jadi kalau misalnya ingin tulisan saja seperti saya tadi, nanti bisa kita insert audio atau background musik, bisa langsung di PPT saja tanpa install si Active Presenter ini. Tapi kalau Ibu Diah ingin sambil pembahasan soal, biar wajah Ibu Diah itu muncul di atas atau di bawah dari video pembelajaran, saya sarankan menggunakan Active Presenter saja Bapak Ibu. Bagaimana dengan Ibu Diah? Ibu Diah bisa mendengar suara saya? Oh iya, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih. Ada lagi Mbak Mbak Fitri. Kalau misalnya, kalau kemarin kan kita belajar bersama Mbak Miftah tentang ini ya, kok Screencast Go-Matic. Itu kelebihan dari Active Presenter daripada itu apa? Kok Screencast bisa menampilkan wajah, terus juga tanpa watermark dan durasinya itu lebih lama ya Bapak Ibu. Saya pernah coba sekitar setengah jam juga masih bisa berjalan tanpa ada batasan waktu. Kan biasanya kalau di aplikasi lain itu ada limit waktu tertentu ya Bapak Ibu. Misalnya nanti di menit ke-10 dia akan berhenti. Kalau ini bisa dicoba sampai 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit saya belum pernah mencoba membuat video sepanjang itu. Nanti Bapak Ibu bisa explore lagi di rumah ya. Nah, apakah bisa durasinya itu ada batasnya sampai berapa dan lain-lain. Ya. Terima kasih Mpok Rizky. Sama-sama, masih ada yang ingin Mbak ditanyakan lagi dari Bapak Ibu semua? Atau kita cukupkan? Untuk selanjutnya kita bisa follow up di grup WA ya, Mpok. Siapa tahu ada yang masih bingung mengenai gimana sih prakteknya gitu. Sudah cukup, Ibu Bapak? Terima kasih kepada Mpok Rizky atas materinya yang sangat menarik sekali. Dan untuk selanjutnya yaitu kita biasa ada kuis. Bapak Ibu bisa cek linknya di chatroom atau di WA group yang sudah kami share. Silakan untuk join
kuisnya nanti akan kita pilih 3 pemenang baik. Sudah di-share oleh Bu Ani. Baru 5 orang yang join. Masih kita tunggu, di sini ada 40 peserta. Ya masih kita tunggu, baru 6 orang yang join Bapak Ibu. Joinnya gimana Ibu? Halo. Tinggal Joinnya gimana? linknya diklik. Hah? Linknya yang mana? Oh iya, link quiz. Yang join Queen Ada yang belum join grup ya Bu? Iya. Yang mana? Sebentar Bu, saya kirim lagi di chat. Saya kirim lagi di chat. Mbak Elok boleh Sudah saya bantu Mbak Elok? Boleh? Ibu bisa langsung klik saja, ketik di browser Bapak Ibu joinmyquiz.com. Nanti setelah itu Bapak Ibu diminta memasukkan kodenya ini Bapak Ibu. 771014. Bisa juga langsung klik dari link yang akan di-share oleh Mbak Elok. Yang di-share aja deh. Sudah kami share. Tinggal klik. Baru 10 orang. Masih kita tunggu. Silakan di WA linknya tinggal diklik ya Bapak Ibu. Tidak usah memasukkan apa, tinggal nama aja. Bagi yang tidak membuka link bisa menulis di browsernya joinmyquizzes.com seperti tulisan yang ada di layar. Ini diklik ya? Iya, yang link di WA group ya. Link. Kok ada WA group? Oh, Ibu nggak masuk di WA group 3 ya? Iya. Oh, nggak ada berarti dimasukin. Ibu ketik kan Ibu suruh daftar di situ. Ya, langsung Udah. klik. Sudah ada di Sudah aku kliknya. daftar. Aku sudah daftar. Loh, masa nggak masuk daftar join sesi 3? Udah? Udah. Oh, harusnya Daftarnya udah udah masuk. lama. Kan Harusnya daftarnya udah waktu masuk. itu udah lama. Oh, Mbak Elo, tolong dicek nih, Mbak. Kok belum dimasukkan ke WA grupnya? Iya Bu, mohon maaf Bu. Soalnya kemarin kan kita sudah share link WhatsApp grupnya juga untuk langsung join. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang belum join langsung. Oh. Bisa dimasukin saya? Bisa Bu. Boleh Ibu. Nanti saya catat. Saya masukkan Bu. Udah Bu Atika, ya. Oke. Bentar. Tunggu sebentar. Bu Atika. Bu Atika yang mana ya nomornya ya? Yang gambarnya. Oh ini ya, yang merah. Udah Bu Atika? Lihatnya di mana? Iya, Bu Atika ini linknya tinggal diklik ya. Saya share nih saya ulang-ulang. Ibu lihat di sesi 3, grup sesi 3, udah itu ada link https:/quizzes.com, diklik Bu, yang warna biru. Di handphone ya? Di handphone Ibu, iya di handphone. Ya. Tinggal diklik aja, ya diklik. Ya, udah muncul nama Ibu dimasukkan ya, ketik. Oh iya. Siap. Ayo Tinggal Bu Atika ini. masuk. Mana namanya? Ayo Bu Atika. Tuh ketik namanya Atika gitu. Ini baru kuis, baru muter, masih muter-muter. Oh masih muter, berarti itu internet. Jaringan. Gak apa-apa. Nah ini. Oh masuk. Ini tinggal ini. Ini aku tinggal 20. Kasih nama, suruh kasih nama. Nama aku ya. Nama Ibu Atika gitu aja. Nggak usah masukin kode kan? Nggak usah kan?
Langsung gitu. Ibu. Terus Iya. mulai, langsung ditulis mulai gitu. Iya, klik aja, klik lagi. Oke. Coba. Nah, Bu Atika sudah muncul. Berhasil. Makasih ya. Memang sih kita belajarnya seperti ini, Bu. Belajar cara join, belajar masuk itu juga sudah belajar. Sebenarnya belajar itu banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan yang sebenarnya sehari-hari kita harus hadapi ya. Kayak misalkan buka browser, cari aplikasi, install, kemudian join quizzes, itu semuanya sudah belajar. Oke. Siap, ada 22, Mbak Elo? Sudah ada 22, Bu. Ya, bisa Langsung kita mulai saja. Masih ada yang baru join. Iya, bisa, Bu. Iya, kita telat sedikit, nggak apa-apa. Sudah jam 12, mudah-mudahan belum azan ya. Oke. Kita mulai ya. Siap. Siap, Bu. Siap. Sambil terus join boleh yang mau ikutan kuis. Sambil terus join, nggak apa-apa. Mana terus ini? Terima kasih sudah Mbak Elo. Mudah-mudahan sih ada lagi. Sudah. Nanti main lagi ya sendiri. Asik ya? Sudah, kalau sebentar-sebentar asik, iya. Iya, Bu. Selamat untuk para pemenang. Tadi pemenang pertama Ibu Ulfa ya, Bu? Mantaran. Ibu Ulfa. Ya, Ibu Ulfa Jamila. Iya, selamat kepada Ibu Ulfa. Ya. Nomor 2 Ibu Nur Hidayati, nomor 3 Ibu Mun Hidotul. Selamat kepada para pemenang semuanya untuk Ibu udah info selanjutnya. Kenapa Ibu? kemarin di SMA 1.
Iya. Baik, untuk langsung sisanya ialah sesi foto bersama. Dimohon kepada Bapak Ibu semua untuk menyalakan kameranya. Tangannya logo itu ya, rumah belajar ya, Bapak Ibu. Siap. Ya, siap. Suaranya lantang. Siap. Baru datang udah lantang aja. Siap. Lok, itu diturunin dulu, Lok. Streamingnya, Lok. Oh iya, streamingnya. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi ngobrolnya bisa enak. Aku pakai tim di belakang layar berisik nih, tim di belakang layar. Najib. Siap. Ini posisi tangan kanan kiri. Yes, pegangin dulu deh. Posisi tangan kanan apa kiri? Dikasih apa dong? Ayo. Pengen begini. Enggak. Kurang ke sini. Posisi tangannya bebas ya Bu, boleh kiri, boleh kanan. Boleh kanan, boleh kiri. Bebas, iya bebas. Ini suka-suka saya gayanya. Kamu ikutin Bu Anis kanan kiri ya? Ayo, diambil satu. Itu. Mbak Elo. Suaranya Mbak Elo nggak dengar. Aduh. Najib, Mas Najib, nggak ada suaranya Mbak Elo. Dia kita. Ya Bu, sebentar Bu, sebentar. Udah action juga nih. Sambil menunggu. Ini banyak yang belum nyala Bu, ini Bu. Kelamaan nyengir ya minta kering. Ayo. Oke Bu, kita hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Slide kedua. Kita nggak tahu di slide berapa. Udah iya, nggak tahu nih gimana nih aku. Ada nggak apa-apa Bu, sambil kita menunggu sambil. Slide 1 udah kayaknya. Slide 1 sudah. Oh iya. Ya, slide 1 sudah. Slide 2. Saya bersama Bu Anis mungkin. Slide 1. Oh iya Pak Arno, iya benar. Iya. Makasih Bu. Slide kedua, 1, 2, 3. Kita foto sendiri aja, nggak apa-apa. Foto bebas Ibu. Foto bebas. Gaya bebas. 1, 2, 3. Ya. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Itu ada gambarnya nggak Mbak Elo? Ada gambarnya. Jangan action ada aja nih. Ada Mbak Elo. Ada yang nyala, ada yang enggak, Ibu. Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Ya tahuan yang mana. Iya, Bu, ada yang nyala, ada yang enggak. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Dan terakhir closing statement dari Ibu Ani dan Pak Rizky. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ani. Kepadanya disilakan. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Saya ucapkan selamat semuanya sudah mendapatkan sesuatu insight dalam dirinya, baik pembuatan video maupun pemahaman terhadap portal Rumah Belajar. Harapan kami adalah kita semua guru mulai hari ini mendaftar dan memiliki akun di Rumah Belajar, di mana kita semua bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih. Sama. Terima kasih Bu Ani. Selanjutnya closing statement dari Mpok Rizky. Koneksinya kurang. Guru hebat yang berpartisipasi pada acara hari ini. Pesan saya sih hanya satu ya, jangan pernah malah untuk berbagi. Berbagi jangan menunggu sempurna ya Bapak Ibu, berbagilah apa yang kita koneksinya ya. Sudah terdengar Bapak Ibu? Iya, terdengar. Delay. Suaranya Bapak Ibu? Ya. Tidak terdengar? Sudah Ibu? Sudah terdengar ya? Sudah. Oh ya, jadi pesan saya kepada Bapak Ibu Guru, jangan tunda untuk berbagi ya Bapak Ibu Guru, jangan nunggu
untuk sempurna ketika kita ingin berbagi. Berbagilah mulai dari sekarang. Walaupun yang kita punya itu sedikit, tapi semoga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi jangan pernah takut atau jangan pernah merasa rugi kalau kita membagikan apa yang kita punya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Anis. Sama-sama Bapak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Iya, dipersilakan kalau yang mau meninggalkan, kalau mau ngobrol-ngobrol juga boleh. Kita tunggu sampai besok. Salah ya. Ini sertifikat gua nih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Iya, nanti sertifikat akan dikirimkan via email. Iya. Oh iya Bu Anis, Bu Anis. Apa boleh Bapak? Kita ngobrol bebas Pak, boleh? Oh iya. Kaitan dengan itu untuk memperoleh akun untuk masuk di portal Rumah Belajar itu, Bu. Itu maksud Bapak yang mana? Yang kelas maya atau yang Yang kelas maya, yang kelas maya. Oh, kelas maya. Bapak ini saya bantu daftar bisa sih kalau diizinkan kepala sekolah, tapi harusnya Bapak sendiri karena pakai NPSN-nya Bapak sekolah. Oh iya dah. Nanti kita tutorial berdua deh Pak. Oke, terima kasih Bu Anis. Terima kasih. Sip. Mohon izin untuk guru hebat se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nanti saya disimpan ya Bapak nomor HP-nya, boleh ditanya kapan aja anyway. Ya. Saya cara berbaginya sederhana Bapak, melayani setiap WA Bapak Ibu itu sudah menurut saya berbagi yang paling sederhana. Karena itu yang bisa saya lakukan baru itu. Terima kasih. Ya, mohon izin pamit Bu. Terima kasih atas ilmunya. Sama-sama. Terima kasih Bali. Terima kasih teman-teman semua. Iya, Subang. Terima kasih Nusa Tenggara Barat. Nanti diundang lagi ya. Iya, jangan putus silaturahmi ya. Iya. Salam Mbak Allah bentar, Mas. Ini petok-petok dalam tantangan deh. Sambil dikasih lagu Mbak Elo dikasih lagunya Didi Kempot juga boleh Pak untuk mengiringi kepulangan teman-teman. Aku pengen dengerin Kangen sama Didi Kempot soalnya. Boleh kok ini, boleh nggak apa-apa. Live streamingnya matiin dulu. YouTube-nya matiin dulu. Oh masih nih Bu.